Baik, di asesmen SD ini ada 3 modul yang harus kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Creative Class. Seperti video sebelumnya, kita masih akan membahas tentang soal-soal post-test di topik-topik pelatihan mandiri ini. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas topik pelatihan yang kelima ya. Topik pelatihan yang kelima yaitu asesmen SD. Kebetulan di sini saya guru SD, jadi buat teman-teman yang mengajar di SD bisa simak video ini. Siapa tahu bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan pelatihan mandiri ini. Baik, di asesmen SD ini ada 3 modul yang harus kita pelajari. Coba kita buka. Ya, di sini ada modul 1 tentang memahami asesmen, modul 2 menyiapkan asesmen SD, dan modul 3 penggunaan hasil asesmen SD. Kali ini kita akan mengerjakan soal post-test di modul yang pertama yaitu memahami asesmen SD. Kita klik saja. Di sini ada 3 materi yang harus kita pelajari terlebih dahulu ya. Jika sudah dipelajari ketiga materinya, barulah kita bisa mengerjakan post-testnya. Jadi silahkan teman-teman pelajari dulu materinya, selesaikan, dan jika sudah, sekarang mari kita coba kerjakan post-testnya. Kita klik kerjakan post-test. Seperti biasa, mulai kerjakan post-test. Di sini ternyata ada 12 soal yang harus kita jawab. Baik, nomor 1, asesmen sebagai proses belajar bertujuan untuk. Di sini kita coba pilih jawabannya yang A. Sarana refleksi bagi murid terkait pencapaian diri terhadap pembelajaran. Oke, selanjutnya nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pemahaman diri terkait materi tertentu. 2. Untuk merencanakan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. 3. Untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran pada periode tertentu. 4. Untuk mengetahui nilai capaian belajar anak. 5. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan belajar setiap individu. 6. Untuk merencanakan pola pendampingan belajar yang perlu dilakukan. Fungsi asesmen sumatif bagi guru adalah, nah ini fungsi asesmen sumatif itu 2 dan 3 ya teman-teman. Jadi 2 dan 3 ini fungsi asesmen sumatif. Oke, selanjutnya nomor 3, Pak Ian ingin mengetahui pencapaian hasil belajar muridnya di materi IPA. Ia juga ingin melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada murid. Manakah asesmen di bawah ini yang dapat dilakukan oleh Pak Ian? Di sini coba kita pilih yang C jawabannya. Murid melakukan penilaian diri sendiri terkait penguasaannya terkait IPA, kemudian Pak Ian membaca hasil penelitian tersebut. Selanjutnya nomor 4. Asesmen hanya digunakan sebagai salah satu bukti atau informasi memahami proses pembelajaran yang telah berlangsung. Ini tentu saja salah ya. Selanjutnya nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. 2. Dapat digunakan untuk memetakan perkembangan proses belajar murid. 3. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan kualitas guru. 4. Dapat digunakan untuk bahan evaluasi diri guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. 5. Dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid pada akhir proses pembelajaran saja. Pernyataan yang tepat terkait fungsi asesmen. Fungsi asesmen ya. 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Oke, kita pilih 1, 2, dan 4 ya. Selanjutnya 6. Dalam melakukan penilaian hasil belajar murid pada mata pelajaran IPA, Pak Adit menggunakan tes tertulis sebagai satu-satunya alat ukur untuk mengukur kompetensi murid. Berdasarkan prinsip penilaian, penilaian yang dilakukan Pak Adit tidak sesuai dengan prinsip. Di sini tentu saja adil ya. Selanjutnya nomor 7.
Peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas adalah, di sini jawabannya kita coba pilih yang D ya. Membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Next, 8. Pernyataan yang benar mengenai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah, di sini jawabannya yang C ya teman-teman. Oke, selanjutnya 9. Padente adalah seorang guru baru. Ia masih kesulitan untuk memahami kaitan antara capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum dengan asesmen. Padente menuliskan langkah-langkah agar dapat membantu ia memahami. 1. Menelaah capaian pembelajaran. 2. Menurunkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. 3. Melakukan asesmen. 4. Dari indikator asesmen diturunkan menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 5. Menurunkan tujuan pembelajaran menjadi indikator asesmen. 6. Mendiagnosis penguasaan murid dengan bantuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 7. Menentukan intervensi pembelajaran yang sesuai. Langkah-langkah yang tepat dan sesuai urutannya adalah, ini langkah yang tepat ya. Kita pilih yang D ya, 1, 2, 5, 4, 3, 6, dan 7. Selanjutnya 10. Asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kapasitas murid di kelas adalah, ini sudah tentu asesmen diagnostik. Selanjutnya 11. Bu Alda akan melakukan tes untuk kemampuan menulis cerpen. Untuk tes tersebut sebaiknya Bu Alda menggunakan instrumen asesmen, di sini tentu saja rubrik ya. Selanjutnya nomor 12. Pak Didi akan melakukan asesmen untuk tujuan pembelajaran berikut. Menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Teknik asesmen yang tepat untuk digunakan oleh Pak Didi adalah, di sini teknik asesmennya C ya, melakukan proyek mengenai pemanfaatan gaya dan gerak di setiap laporan pelaksanaan proyek. Oke, semuanya sudah terjawab. Kita cek ulang jawaban dan bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kumpulkan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, ternyata jawaban kita luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, Bapak dan Ibu guru hebat. Jangan lupa dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.